kami yang tetap setia, Tuhan memberikan upah pada setiap kami, upah yang bersifat kekal dan bersifat ilahi yang akan memperkuat kehidupan roh kami. Mari Tuhan, teruslah ajar kami kebenaran Tuhan, dan kami memohon kuasa Roh Kudus terus bekerja malam hari ini hamba Tuhan dan bagi setiap kami yang ada malam. Buka hati kami, doa mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Baik, tanpa terasa ya, ini hari yang terakhir bagi kita, hari yang ke-10. Puji Tuhan. Ya. Kita si Heber bagaimana kabarnya? Masih sakit. Di kamar. Dia istirahat ya. Yang lainnya mana ini? Masih ada yang di kamar? Ada yang bantu di KSE persiapan besok, Oh, ada yang bantu di perpustakaan juga untuk persiapan besok. berarti buka seperti di sini? Ada. Ada ya? Baik, semuanya saudara yang ada di tempat ini, kita dengan kerendahan hati mohon pada Tuhan agar 10 hari ini benar-benar dampak bagi kehidupan kita ya. Saya mengingatkan kembali bahwa Roh Kudus memang sesuatu yang pertama dijanjikan oleh Bapa ya, yang diberikan melalui Tuhan Yesus pada hari yang ke-10 ketika murid-muridnya dengan setia berdoa berhati, dan mereka pada malam yang ke-10 menerima Roh Kudus dengan tanda, disertai tanda pada waktu itu. Tanda itu sebagai verifikasi, jadi tidak harus seperti itu untuk kita yang sekarang. Karena pada waktu itu orang Yahudi, murid-murid Tuhan kan orang Yahudi yang masih terikat dengan Taurat, dengan konsep-konsep yang lama dalam bertuhan. Sekarang mereka diajar sebuah konsep yang baru. Nah, maka harus ada tanda, harus ada verifikasi, ya, termasuk mujizat itu. Mujizat itu bahasa Yunaninya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi saya terlintas di pikiran saya. Saya tak pernah mempersiapkan. Mujizat itu dalam bahasa Yunani itu artinya tanda. Kalau saya meoni, artinya tanda. Tanda bahwa Tuhan Allah, makanya siapa? Nikodemus berkata, kalau engkau bukan dari Allah, dari Bapa, tidak mungkin engkau memberikan tanda-tanda itu bahwa Yesus itu dari Allah. Maka di dalam pelayanan kita tidak usah ngotot harus ada mujizat, ya, tidak perlu, karena Tuhan pasti akan melakukan mujizat kalau itu dianggap Tuhan perlu. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan gaya-gaya pelayanan. Kalau Roh Kudus itu harus yang spektakuler, ya, harus mujizat, bahasa roh, harus ada karunia-karunia itu. Tidak harus. Ya. Karena proses pertobatan, proses transformasi, ya, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya.
Itu yang paling penting. Bukan hal-hal yang spektakuler. Itu dari Tuhan. Saya dulu sempat berpikir kalau saya melayani ya harus ada lah yang spektakuler. Kalau saya mendoakan orang terus dia roboh, wah saya bangga betul. Pada waktu itu terjadi. Saya KKR, buat KKR di kampung-kampung gitu ya. Ya maupun di gereja, di kota. Terus saya doakan roboh, wah saya ada rasa senang. Nanti Tuhan pakai saya. Saya belum masuk kepada yang namanya transformasi. Kita diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi bagi kalian khususnya, nah malam hari ini temanya itu adalah pengutusan dari Matius 28 ayat 19 hingga 20. Karena kita tidak ada Erna bantu ya. Perpus ya, perpus. Jadi kalau dalam seks Yunani selalu kita terfokus kepada kata pergilah, jadikan segala bangsa murid. Pergilah, jadikan bangsa murid, jadikan murid. Oke, beberapa kali bicara kepada saya, jadikan mahasiswa ini muridmu. Ini benar ya. Sebelum Opung berpikir demikian, saya ada doa di dalam hati saya. Saya rindu saya sebenarnya sedang menulis sebuah buku tentang pemuritan, tapi belum selesai. Dalam hati saya jauh sebelum Opung berbicara, mungkin buku ini nanti saya praktekkan kepada mahasiswa ini. Saya akan jadikan mereka murid, dan tentu bukan sebagai murid saja, tetapi kalian nanti akan memuridkan. Dan ini menjadi program BSA. Ya. Luar biasa sibuk sehingga saya belum menyelesaikan buku itu, tapi semoga harus selesai. Rencana sebelum saya berangkat, ya, mungkin minggu kedua Juni, salah satu misinya adalah mengajarkan isi buku itu, dan semua pastor yang ada di desa harus paham tentang itu. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, yang dia lakukan adalah memilih murid dan memuridkannya selama 3,5 tahun. Maka mereka disebut dengan disciples, Christ disciples. Pelayanan kami yang ada di Pematang Siantar itu saya sebut nama gerejanya Christ Disciple Church, Gereja Murid Kristus. Jadi waktu saya di Siantar, kalau jumpa dengan orang, apa nama gereja Bapak? Christ Disciple Church. Kalau yang sudah opung-opung susah bilangnya, susah aku bilang ke gerejanya. Gereja Murid Kristus, gereja hari itu kayak gitu kan. Dan memang ya, gereja yang memuridkan orang percaya. Karena saat ini gereja ya, ini saya berharap kalian yang akan bergerak ke depan, ya, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau gereja seperti yang sekarang pada umumnya nyanyi, ya, ibadah, nggak jadi murid. Jemaat itu tidak jadi murid.
jemaat yang biasa itu. Karena dia bukan murid. Dia hanya bangga dengan, oh aku jemaat. Harus murid. Nah, seorang murid itu mutlak harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Baru bisa diutus. Ini camkan baik-baik. Kalau kalian belum paham arti dipenuhi oleh Roh Kudus dan kalian tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kalian kalau melayani itu hanya kejiwaan. Kejiwaan. Ya, kalian bisa, ya aku pikir waktu udah baik. Itu kejiwaan. Dan pelayanan yang sejati harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau kasih tahu. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Saya mau kasih tahu. Jawabannya adalah, kamu harus jadi murid. Harus menjadi murid. Ya, hal ini kan jarang diungkapkan. Orang merasa dipenuhi Roh Kudus kalau udah berbahasa roh. Ya. Nah, orang yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipakai oleh Roh Kudus, maka dia harus menjadi murid Kristus. Maka ketika Opung bilang, ini muridnya, dalam hati saya luar biasa ya. Tuhan buka jalan, karena saya nggak mau melakukan sesuatu karena dari pikiran saya. Jadi ingat baik-baik. Tanda-tanda bahwa itu dari Tuhan dan dari Roh Kudus, apa yang di dalam hati kita itu digenapi. Bukan karena, karena aku dekati hukum aku. Enggak. Termasuk saya datang ke sini. Saya sudah dengar suara Tuhan dalam hati saya, itu suara Roh Kudus. Lalu saya mau datang ke sini. Saya nggak mau kalau lumayan lah kami di Jakarta, saya nggak mau. Nah, begitu saudara. Pelayanan kita kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu adalah pelayanan kejiwaan. Kejiwaan. Dan pelayanan yang seperti itu, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tidak mengenalmu. Padahal mereka kan termasuk bisa melakukan mujizat, bisa memiliki karunia-karunia, tetapi ternyata mereka belum menjadi murid. Karena seorang murid itu, ya saya baca buku tentang pemuritan. Seorang murid Kristus itu, pertama, dia akan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan seorang murid Kristus, kerinduannya, cita-citanya ingin menjadi seperti gurunya. Ingin menjadi seperti apa? Itu murid yang benar adalah dia ingin menjadi seperti gurunya. Itu murid yang benar. Nah, dalam hal ini tentu menjadi seperti siapa? Yesus. Seperti siapa? Seperti Yesus. Sekarang ini banyak orang ya di gereja-gereja, dia bangga kalau dia sudah mirip seperti pendetanya. Waduh, kacau. Banyak, mungkin kalian belum tahu, tapi saya sudah saksikan. Pendeta-pendeta kalau khotbah mirip seperti gembalanya. Misalnya saya kasih contoh ya. Dulu ada Pak Yakob Namuai, ya terkenal kan, Yakob Namuai di GBI Mawar Salon. Itu hampir semua rata-rata yang saya kenal murid-muridnya, kalau khotbah mirip kayak Pak Yakob, cara bicaranya. Ya. Gilbert juga begitu. Mungkin Pak Stephen Tong juga mungkin begitu kali, ada murid-murid. Saya kurang analisa karena saya terus terang belum pernah ke gereja Pak Stephen Tong.
membaca buku beliau. Tapi rata-rata seperti itu. Nah, murid yang sejati pada akhir perjalanannya dia menjadi serupa dengan Yesus. Mungkin sebelum saya lupa, ada sebuah lagu berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, seorang murid, kerinduan hatinya, karena dia murid yang sejati, adalah dia menjadi sama dengan gurunya. Dan hanya orang-orang yang seperti itulah yang bisa diutus oleh Tuhan. Ya, maka saya pikir pengajaran-pengajaran seperti ini ya, harus diperdengarkan, harus disampaikan kepada mahasiswa. Dan semoga apa yang saya ungkapkan di dalam buku pemuritan kelak bisa menjadi bahan pelajaran. Nah, kata di dalam Matius 28 itu ya, Mateteusate, mungkin pernah dengar kan? Mateteusate, ya, Mateteusate, yang artinya jadikan murid ya, di dalam bahasa Yunani. Jadi sebenarnya ini bukan poin utama ketika murid-murid Tuhan Yesus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga. Dan pesan Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus, kalian harus menjadikan orang lain atau bangsa-bangsa menjadi murid Kristus. Kadang saya berpikir, kadang-kadang terlintas ya. Kalau saya menonton, saya suka dulu, kalian mungkin dulu pernah dengar. Kalau dulu masa-masa saya nggak tahu Pak Enos, ada Kuping Ho. Terus dulu kan belum ada medsos, belum ada apa ya, YouTube. Masa-masa saya waktu SMP, SMA begitu, yang saya baca itu adalah buku-buku asli yang dicetak begitu. Yang masih ingat kisah-kisah, saya suka baca juga dulu Jaka Sembung. Mungkin kalian sudah nggak tahu Jaka Sembung. Bagaimana seorang pemuda meninggalkan kampung, kirim-kirim Cina karena di kampungnya udah miskin. Karena pada waktu itu saya juga miskin, jadi cocok saya rasa nasibnya kan. Susah. Jadi ketika saya membaca itu, saya tarik ke diri saya, ada gelora di hati saya kan. Bagaimana dia membawa tas, pakai gambar itu kan di buku itu. Dibawanya tas dengan tongkat di kayu. Dia permisi dari orang tuanya. Kan? Papa, mama, aku akan merantau. Doakan aku bisa pulang, aku bisa mengubah nasib kita. Dia benar-benar berjuang karena dia ingin mengubah nasib orang tuanya, keluarganya. Nah itu film apa? Kisah-kisah novel-novel, tapi mengasihkan karena kami tidak punya bahan-bahan lain. Kasihan loh. Waduh, zaman kami itu susah banget. Kalian enak tinggal buka YouTube, ada AI. Wah, kami dulu kalau ke perpustakaan benar-benar harus ke perpustakaan harus baca. Saya ingat buat skripsi dulu, benar-benar susah. Ya, saya sudah buat skripsi tahun 80-an, saya sudah tulis skripsi. Kalian belum lahir, mungkin orang tua kalian pun ada yang belum lahir.
Itu ke perpustakaan berhari-hari, manual. Mencari judul buku, dicari benar-benar. Yang jaga perpustakaan, ini judulnya begini. Bentar Pak ya, sebentar ya Dik ya. Cari. Wah, sekarang AI udah. Saya khawatir kalian jadi manja seperti itu. Akhirnya kurang daya juang. Ya. Nah, zaman saya seperti itu, apalagi zaman muridnya Tuhan Yesus. Wah, saya kalau melihat buku Agustinus misalnya yang ribuan lembarnya, padahal itu tahun-tahun. Berapa itu Agustinus? Masih ratusan, 1000 berapa gitu. Kok dia bisa menulis buku setebal itu? Kan luar biasa daya juangnya. Jadi jangan berpikir kita itu diutus Tuhan kalau kita malas. Sama seperti tadi, katakanlah kisah seorang pria yang merantau ke kota yang lain. Itu jalan kaki loh. Jalan kaki, paling naik kuda. Bisa berbulan-bulan, mungkin bisa setahun baru nyampe di tempat tujuan. Dan belum ada pada masa waktu itu, surat pun belum bisa. Kalau kami dulu, saya pacaran sama mantan pacar saya, buat surat hari ini 2 minggu lagi baru dia baca. Karena saya di Kalimantan. Karena dari tempat saya kerja saya di Kalimantan di hutan. Jadi orang dari situ hanya sekali seminggu pergi ke desa. Coba bayangkan, kalau saya nulis sekarang, mungkin nanti hari Sabtu baru dikirim. Makanya saya tulis lari. Nanti dari desa itu menyeberang lagi ke lautan itu bisa beberapa hari lagi. Sampai ke kota, baru dari kota pakai pos. Coba bayangkan perjuangannya itu. Jangan-jangan ada teman-teman saya, dia menulis surat, belum sampai surat perempuan sudah pemutusan hubungan. Wah. Kasihan ya, padahal dia udah menggebu-gebu. Karena suratnya belum nyampe-nyampe. Tiba-tiba dari sana sudah pemutusan hubungan. Waduh. Kalau kalian sekarang tinggal bermain jari, tek. Dan ini saya pikir kalau kalian tidak serius ya menyikapi ini, termasuk kalian mengerjakan tugas, saya mau katakan aja, mungkin ini direkam. Kalaupun dosen bilang, saya tahu kalian AI, mana sempat dia periksa? Kan saya dosen juga, saya juga memeriksa tugas. Yang penting janganlah sampai kata-katanya betul-betul, sampai ada misalnya buatkan tugas ini, kata-katanya pun ada di situ. Aduh, gak diambil. Sampai itu pun tercatat di situ. Aduh, saking malasnya. Saya berpikir bagaimana orang ini punya tekad yang kuat berdoa. Karena sudah dimanja. Saya nggak tahu apakah doa pagi itu, Bidstone itu, kalian benar-benar serius? Atau jangan-jangan pikiran kalian melayang-layang? Atau jangan-jangan ada yang sedang tidur? Siapa itu? Andre ya? Jadi setiap tindakan yang kalian ambil, setiap gerakan yang kalian lakukan dalam berupaya menjadi orang percaya, menjadi murid yang sejati, itu tercatat di buku kehidupan. Saya pernah mengajar tentang ibadah, dan ketika saya pelajari, ternyata ketika kita ibadah serius, memuji Tuhan gitu,
itu berdampak kekal. Berdampak kekal. Karena dulu sempat saya berpikir dulu ya, terlalu lama sih. Ya udah, nanti kan masih bisa ibadah, kan masih banyak minggu, ya. Dulu apalagi waktu kami di mall, di mana-mana ada ibadah gitu kan, udah tinggal ibadah nanti udah. Saya pikir itu nanti akan berdampak bagi saya pada saat itu. Nah, ketika saya baca buku tentang berhubungan dengan Tuhan, ternyata setiap waktu kita connect dengan Tuhan itu menjadi catatan abadi bagi Tuhan. Jadi setiap kita serius belajar, setiap kita menaikkan doa, itu bersifat kekal. Dan itu berdampak bagi. Makanya ada pertanyaan, bagaimana kita Maria kalau nggak salah ya, kemarin belum tuntas masuk ke alam roh atau begitu kira-kira kan, masuk kepada dimensi roh sementara kita masih jiwa. Saya mau kasih tahu jawabannya. Pada saat-saat engkau serius cari Tuhan, di sana kau berinvestasi. Saat kau serius baca firman atau sampai mengerti Tuhan, saya bilang sama istri saya, Ma, setiap hari itu kita harus dengar pesan dari Tuhan. Kita kan doa guru-guru, karena doa itu kan harus dua arah ya. Betul nggak? Jangan kita ada yang ngomong, kita nggak dengar Tuhan ngomong. Itu bukan doa. Itu mengucapkan kata-kata doa. Jadi masuk ke dimensi roh termasuk itu. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya berbicara, tetapi kita juga mendengar. Dan saya mau kasih tahu, kalau hatimu masih ada kebencian, masih egois, masih duniawi, masih dendam, kamu nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan apa? Loh, masa itu nggak tahu? Apa? Indah? Karena mereka akan melihat. Di mana itu tertulis? Hah? Hah? Pasti bukan di kitab Keluaran itu ya. Nah, melihat saja tidak bisa, bagaimana mau mendengar? Ya. Kita sudah sepatutnya hidup di dalam roh. Amin. Halo Julianto, kamu masih menyimak? Termasuk ketika kita mendengar khotbah, kalau kamu serius, fokus, itu menjadi investasimu di dalam masuk ke dimensi roh. Jadi gabungan-gabungan daripada keseriusan kita, kesetiaan kita, ya, untuk menjawab pertanyaan itu. Kan ada kemarin saya bilang kesetiaan kita, ketaatan kita, keseriusan kita. Ya. Dengar-dengaran. Nah, kita akan masuk kepada latihan-latihan. Itu latihan. Sebenarnya kita dalam hidup ini sebenarnya banyak latihan kita. Ya.
Kalau dalam bahasa Yunani, ibadah itu ada banyak kan bahasanya untuk ibadah. Latihlah dirimu beribadah, begitu kan? Latihlah dirimu beribadah. Nah, sebenarnya bahasa aslinya bukan seperti itu. Ya. Jadi jangan berpikir ibadah itu ketika kita ibadah PNS, ya, ibadah puasa. Karena ibadah di situ bahasa aslinya bukan ibadah untuk seperti itu. Tetapi latihlah dirimu hidup seperti Tuhan. Gak ada kata ibadah seperti di situ. Dalam bahasa Inggrisnya godliness. Seperti Tuhan. Kesucian hati kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Kalau kalian tidak membiasakan diri berjumpa dengan Tuhan dalam doa, kita tidak akan bisa memahami hidup dalam roh. Dan ini adalah kesempatan yang sangat-sangat beruntung bagi kalian ada di tempat ini. Kalian bisa menggunakan waktu 4 tahun, mungkin 3 tahun. Saya tahu pasti banyak hal-hal yang mungkin gak pas di hati. Tapi kita harus punya tujuan. Tujuan kita adalah berjumpa dengan Tuhan, menjadi seperti guru kita. Itu yang harus kita tanamkan di hati kita. Percayalah, saudara-saudara. Kalau kalian memiliki tekad itu, Tuhan pasti pelihara hidup kalian. Amin. Ya, Tuhan pasti pelihara hidup kalian. Pasti. Tuhan pasti siapkan jodoh kalian. Amin. Tuhan siapkan tempat pelayanan kalian. Siapa yang mau jodohnya dari Tuhan? Dulu ada keluarga saya, ini benar. Dia bilang, ini Amang orang Batak. Ini rencanaku mau saya ceraikan aja di buru saya ini dari suami. Loh, kok begitu? Ini benar. Ini benar, saya bilang kok begitu Amang, karena saya pendeta. Kan itu sudah dipertemukan Tuhan. Bukan dipertemukan Tuhan orangnya. Dipertemukan sakamnya ini waktu itu. Dan ternyata memang cerai juga. Jadi menjawab jodoh itu kan kita nggak tahu jodoh kita. Kalau kita hidup kudus, hidup suci, kita tahu jodoh kita. Amin. Karena Tuhan yang menyiapkan. Ya. Tuhan siapkan loh. Benar. Maka Tamara, kau jangan pusing-pusing. Termasuk dia. Juga Melvi. Apalagi Rose. Fokus saja kuliah dulu saat ini. Amin. Apalagi kau Larson, kau kuliah sudah mulai kau membuat strategi khusus kuliah. Tidak usah. Yang pertama adalah pastikan bahwa kau berjumpa dengan Tuhan, bahwa kau bisa mendengar suara Tuhan. Iya. Karena kita ini kan punya roh, bukan hanya jiwa saja. Dan umumnya percintaan itu, pacaran itu tuh semua kejiwaan ya. Itu kejiwaan itu. Dan kejiwaan itu membawa maut. Ya, cinta itu membawa maut.
berujung maut. Mengerikan. Tapi kalau kita belajar dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh, maka percintaan kita pun di dalam Roh. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke Samuel. Oke. Yes sir. Mungkin kalian sudah mendengar kok ada kejiwaan. Ada beberapa kali saya mengatakan itu. Banyak yang masih kejiwaan dan sebenarnya tidak salah. Karena segenap jiwa kita juga. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai murid yang akan diutus, kita harus dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Karena setelah murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus, barulah mereka melakukan pelayanan. Jadi kalian jangan berpikir, yang penting sudah ada ijazah, sudah diwisuda, maka sudah bisa melayani. Oh bukan. Itu hanya syarat administrasi. Artinya, itu tidak bisa memverifikasi kau untuk pelayanan. Itu bisa membantumu untuk proses administrasi, mengurus mau pegawai negeri, mungkin bisa. Tapi kalau untuk melayani Tuhan, maka syaratnya adalah kau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia belajar serius. Pasti. Karena Roh Kudus itu mendidik orang untuk tertib. Karena Roh Kudus itu pengajar. Ya. Roh Kudus itu pengajar. Dia mengajar kita, dia menuntun kita, dia menghibur, dia advokat juga. Ya, menuntun, mengajar, mengadvokasi. Orang-orang yang begitu, pribadi yang seperti itu pastilah tertib. Jadi kalau dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada aliran-aliran gereja, untuk apa kuliah-kuliah? Ini saya langsung Roh Kudus yang ngajar saya. Ada dulu gitu. Iya. Mungkin masa sekarang sudah nggak kedengaran ya. Dulu tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an itu masih saya dengar. Ngapain kuliah-kuliah? Langsung kita dari Roh Kudus. Terutama gereja-gereja Pentakosta. Tapi masuk tahun 90-an, masuk tahun 2000-an, orang Pentakosta berlomba-lomba buat STT. Jadi berbalik. Dan kadang-kadang ijazahnya juga hanya kuliah 6 bulan dapat STH. Kuliah setahun dapat master, bahkan doktor. Gak ada kualitas. Tidak berkualitas. Dan mereka itulah paling banyak sekarang mewarnai pelayanan. Sebenarnya pelayanan saat ini yang kita saksikan ini rapuh. Saya mengajar eskatologi secara online dan yang saya ajar itu banyak pendeta-pendeta. Saya bilang, apa yang Bapak Ibu dengar itu rapuh. Misalnya tentang pengangkatan, tentang 66, tentang akhir zaman. Kalau kalian rajin membaca buku, itu baru ada abad 19. Di bawah abad 19 itu gak ada. Dan anehnya lagi, banyak orang-orang mengikut-ikutan tanpa memahami dengan benar. Itulah salah satu penyebabnya begitu banyak macam gereja. Dan kalian nanti turun di lapangan, kalian punya tantangan. Kalau kalian rajin belajar, kalian akan tampil menjadi pemimpin ke depan. Kalianlah orang-orang yang bisa mengubah keadaan itu. Ya. Keadaan ini saya bukan berlebih-lebihan. Tadi saya bicara dengan Pak Roni Manda sebelum khotbah. Saya bilang, Pak Roni, saya mengikuti acara penginjilan di Bandung. Ya.
Karena Pak Roni khotbah terakhir, Bapak, waktu khotbah terakhir saya sempat dengar, tapi tidak sampai selesai Pak, karena saya udah pesan transport, jadi saya harus pulang ke Jakarta. Tapi saya sudah tangkap khotbah Bapak itu bagus, tetapi sayang sekali Pak, beberapa pembicara di acara itu menyimpang. Dia bilang saya, coba Bapak buat pandangan Bapak apa yang terjadi, nanti ini saya rapatkan, saya kan ketua majelis dia. Dan memang menyimpang, banyak yang menyimpang, banyak menyimpang, tak tepat sasaran. Mereka merasa bangga karena ini ya, misalnya, lihat ini pelayanan kami, gereja kami sekarang cabangnya ada di sana, cabangnya di sini. Ini sekarang bisnis jemaat udah besar, ada yang menjadi ini, ada yang menjadi ini. Dan itu dijadikan keberhasilan pelayanan. Waduh, kacau. Kacau itu. Bukan itu gambaran keberhasilan pelayanan. Nah, saat ini dibutuhkan pemikir-pemikir. Saya berharap suatu saat ada di antara kalian menjadi pemikir. Amin. Haleluya. Iya, banyak baca buku filsafat. Tidak salah, saya suka baca buku filsafat. Banyak baca buku-buku bapak-bapak gereja. Jangan malas. Karena itu juga bagian daripada bagaimana nanti kita dipimpin oleh Roh. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. 3 tahun mereka harus belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa nggak bisa aja begitu gabung terus penuh Roh Kudus? Tapi ada proses. Dan mereka disebut dengan murid. Dan setelah itu mereka diperintahkan Tuhan Yesus, muridkan. Pergi kamu muridkan, jadikan murid. Saya mau katakan, yang menjadi masalah adalah mungkin ini menurut pengamatan saya, kebanyakan orang Kristen itu belum jadi murid. Kasihan. Karena kalau kita sudah jadi murid ya, saya mau kasih tahu, hidup kita tuh pasti beda. Saya aja baru belajar ini, aduh banyak sekali kacau. Maka kita melihat ya pendeta yang masih sombong, yang perkataannya menyakitkan. Karena apa? Mereka tidak menjadi murid. Karena menjadi murid itu ya, setiap jam kita diajar oleh Tuhan, diajar oleh Roh Kudus. Setiap menit begitu bangun Roh Kudus sudah ajar kita. Maka pelajaran-pelajaran saya sedang berpikir juga, karena saya pernah mengikuti pola pengajaran teologi yang ke depan. Kemungkinan besar pola-pola seperti ini akan banyak dirubah. Karena sekolah teologi ini kan pada hakikatnya adalah ingin mengubah mahasiswa itu menjadi seperti Kristus. Sebenarnya itu. Tapi memang banyak hal-hal yang harus dibekali. Kiranya saya memang mungkin kedengarannya terlalu berlebihan. Saya mau ngeprint itu. Saya udah suruh Tony, ada buku saya 400 halaman. Bagaimana proses seorang itu menjadi murid. Belum sempat di print. Dan memang saya edit terus. Bagaimana proses kelahiran baru kita. Mulai dari bagaimana kita mengalami perubahan kodrat. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Kita doakan kiranya Roh Kudus bekerja di tempat ini,
Dan tempat ini sungguh-sungguh adalah tempat di mana orang yang ada di sini dibentuk menjadi murid dan pada akhirnya akan diutus menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Haleluya. Udah jam berapa ini? Karena pada akhirnya, udah jam 8 lewat 13. Saya kasih kesempatan bertanya. Ayo silakan. Silakan. Dari selama ini mungkin ada yang kalian tanya, silakan. Malam puncak ini. Ya, ini kita malam terakhir. Nanti kita doa di sini. Kita akan doa. Doa. Dan doanya ini kita minta kepada Tuhan. Pertanyakan dirimu, apakah kau sudah jadi murid Kristus? Kita doakan, dan nanti kalau program yang saya sudah kerjakan itu disetujui, mungkin ada beberapa pola-pola nanti termasuk kegiatan asrama ini mungkin ada perubahan-perubahan, termasuk khususnya yang 6M itu ya, penginjilan itu. Oke? Tidak ada pertanyaan? Ada? Oke, Sandy. Yes, please, Sandy. Pak, izin bertanya. Kalau selama ini saya dengar Bapak ini kan kemarin bicara tentang roh. Terus sekarang saya ingin bertanya malah tentang daging. Tentang daging? Iya. Oh iya. Menurut Bapak tuh kalau misalkan daging itu apa? Karena kalau saya dengar dari Bapak kan kita diciptakan oleh roh, kita hidup harus meninggalkan daging, terus hidup harus tinggal di dalam roh. Lalu untuk apa daging itu? Padahal kan kalau di penciptaan semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Kenapa salah daging itu jadi penghalang untuk kita? Pertama, karena daginglah tempat di mana iblis bisa bekerja. Hawa terpengaruh karena mata. Gitu. Iblis pintar. Dia bisa beroperasi di wilayah daging, di wilayah tubuh. Iblis tidak punya kekuatan apapun kalau sudah masuk ke wilayah roh. Dia langsung nyerah. Daging itu termasuk, jiwa dan daging itu satu, sangat melekat. Jiwa dan daging itu melekat. Misalnya, ketika mata kita melihat sesuatu, itu jiwa kita langsung merespon. Langsung jiwa kita merespon. Misalnya, seseorang tuh memandang kita tuh kayak, kan kadang-kadang mau tatapan orang kayak merendahkan kita kan. Tatapannya kok menyepelekan gitu kan. Kan ada gitu kan. Pernah gak lihat gitu? Cara tatapannya tuh kayak menyepelekan gitu. Pernah gak gitu? Padahal mata kita melihat itu, jiwa kita langsung bereaksi. Kamu ini ya, dalam hatimu balas aja gitu. Mantap aja dalamnya. Jiwa dan daging kita itu menyatu. Dan disinilah iblis bekerja. Maka kalau pelayanan masih di dalam jiwa, wah iblis bermain di situ. Dia memuji Tuhan gini kan, haleluya. Dalam hatinya suaraku bagus sekali ya. Dia puji dirinya. Ya. Wah aku yang paling cantik di sini nih, aku yang paling pintar. Itu bermain halus tuh dalam batinnya. Terus kalau begitu khotbahnya bagus, kok nggak ada orang memuji ya? Gitu dia. Maunya, waduh, bagus sekali kok. Wah, baru dia senang. Itu wilayah kejiwaan. Karena jiwa kita itu melekat dengan daging kita. Dan inilah yang diserang oleh kuasa gelap.
Kuasa gelap patah senjatanya kalau sudah masuk ke roh. Dan roh itu berbicara tentang Tuhan, tentang kebenaran. Kebenaran, firman itu alam roh. Dan sebenarnya semakin seseorang memiliki kebenaran, dia akan semakin cerdas dan semakin dia tidak diikat oleh apapun. Nah, itu udah hidup dalam roh. Maka orang yang hidup dalam roh gak ada uang pun gak ada masalah, karena dia tidak diikat oleh uang. Tidak ada teman pun gak masalah, karena dia tidak diikat oleh teman. Dia hanya diikat oleh Tuhan. Haleluya. Benar. Kita seperti orang yang bebas seperti itu. Merdeka. Inilah orang yang hidup dalam roh. Karena jiwa dan tubuhnya udah tidak berkuasa lagi. Tetap firman Tuhan mengatakan, hendaklah di dalam berapa itu? Ayat berapa itu? Di Tesalonika itu. Hendaklah tubuh, jiwa dan rohmu sempurna. Amin. Bukan berarti wah ini roh-roh. Udahlah, tubuhku ini nggak usah dipedulikan. Nggak usah pakai baju lagi lah, penting roh. Bukan begitu. Udah gigi nggak usah sikat-sikat lah, yang penting roh. Bukan gitu. Sehingga yang roh ini giginya udah kuning-kuning, udah hitam-hitam, udah cabai-cabai. Ya, bukan begitu. Karena pernah sekali saya berteman dengan orang manusia roh. Dikit-dikit roh, dikit-dikit roh. Tapi saya duduk di sampingnya, bau banget keringatnya. Saya, ini ngeruh gimana sih? Bener. Saya nggak tahan duduk sampingnya. Saya lihat giginya juga kuning-kuning. Bekas sayur ada di situ. Ini bener, keringatnya bau banget. Ini ngeruh atau apa sih ini? Ini orang yang roh itu juga peduli dengan kesehatannya, amin. Karena tubuh kita ini adalah seharusnya menjadi baik Roh Kudus, maka kita harus jaga kesehatan kita. Kenapa saya selalu ride bicycle? Itu dalam rangka menjaga kesehatan. Dan saya bersyukur, semoga yang di atas itu Tony sakit, tiba-tiba dari Bekasi dia udah kayak ayam napiokot. Gak lama kemudian istri saya kena. Wah, Cindy sedek gagah perkasa dia kan. Gak lama kena juga dia. Saya puji Tuhan, karena saya jaga. Saya olahraga. Saya jaga juga hati saya, hidup saya. Dan dampaknya adalah saya bersyukur. Saya kalau dilihat orang nggak percaya, saya kan udah mau 60 tahun. Tapi saya tetap muda, betul nggak? Puji. Ini karena karunia Tuhan. Iya. Kalian pun bisa seperti ini. Haleluya. Andre ini nanti umur 80 tahun masih begini. Makanya Kaleb dan Musa berkata, Kaleb khususnya kan, karena dia memiliki jiwa yang beda. Dia sudah 80 tahun, Musa berikan sama aku tanah, biar aku kelola. Karena tenagaku, pikiranku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Karena dia jiwanya beda, artinya dia penuh dengan roh. Jiwanya udah beda, nggak jiwa manusia biasa. Itu bonus loh, itu karunia. Dan saya sudah perhatikan orang-orang yang benar-benar mengiring Tuhan dengan benar. Pasti beda wajahnya. Pasti beda. Tatapannya, caranya dia, interaksinya pasti beda. Jadi luar biasa, penuh Roh Kudus itu bukan membuat kita jadi jalan-jalan kemana-mana bawa Alkitab terus. Aku penuh Roh. Terus Pak Eko pakai jubah terus. Ya bukan begitu. Enggak begitulah. Biasa-biasa aja. Tapi kita peka bahwa Tuhan Roh Kudus menuntun kita. Amin. Iya. Roh Kudus terus ingatkan, Roh Kudus terus ingatkan. Ya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya menjadi seorang murid.
Jadi kita membayangkan diri kita seperti pemuda yang bawa tas tadi. Dia menjadi murid dari kampungnya, ingin memperbaiki kampung. Kalian juga seperti itu. Mungkin ada yang dari kampung sini hanya bawa satu tas. Apakah mengubah? Bagaimana caranya kau dapat mengubah? Penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya. Pasti kau berubah. Saya bersyukur saya bisa jadi dokter, dan itu tidak jaminan. Orang dokter teologi, ya saya bersyukur karena saya dokter ya bisa mengajar di beberapa STT. Itu saja. Tapi kalau berbicara tentang Roh Kudus, yang dibutuhkan adalah bukan sekolah tinggi, tapi rendahkan hatimu. Amin. Kau siap dibentuk, siap dididik. Kalau dinasihati jangan berubah wajahmu. Tetap, ya kalau bisa tetap senyum. Amin. Udah kemarin, kamu ini saya tegur. Tapi jangan berlebihan senyumnya, nanti orang jadi takut. Okay, Sandy, I know that my answer may not be complete, ya, mungkin tidak sempurna, ya, tetapi banyak tentu jawaban-jawaban lainnya. Nanti bisa kita kembangkan secara mata, oke? Okay? Rose, you have question, Rose? Rose? Ada pertanyaan? Dulu waktu kita pertama jumpa, Pak Sule ya, saya nggak tahu bahwa dia Rose ini, saya di dalam kebingungan waktu itu. Mau naik bus mau beli itu, datang pertolongan pada waktunya. Haleluya. Maka aku tidak bisa melupakanmu. Jangan cemburu ya. Udah ada yang punya. Tapi wanita ada Amina juga ya. Oh, ya. Ada pertanyaan itu, Pak? Ya ada. Samuel, you have question? Ada pertanyaan? Ya silakan. Jadi kan di dalam ilmu psikologi kan Pak, tubuh, jiwa dan roh itu kan berbeda ya Pak. Namun ada seorang teolog mengatakan bahwa jiwa dan roh di dalam Alkitab itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Bapak? Oke, aku ngerti. Jadi kalau di saya tahu ya, karena di dalam teologi maupun psikologi ada dua pandangan. Dunia barat sama dunia timur itu berbeda memandang unsur manusia. Ya. Jadi ada yang namanya kita 3 bagian, ada istilahnya. Ada yang 2 bagian. Jadi jiwa dan roh 1 dan tubuh hanya 2 bagian. Tapi ada yang memandang 3 bagian. Nah, tergantung bagaimana. Nah jadi begini, kalian ya, harus terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Amin. Harus biasa saja dengan perbedaan. Karena itu adalah cara pandang. Ya. Begitu Samuel. Jadi itu hanya cara pandang. Dan memang ada ajaran yang mengajarkan bahwa manusia itu hanya ada 2 unsur, jiwa dan roh 1, kemudian tubuh. Kemudian ada yang mengajarkan memang 3 bagian. Begitu Samuel. Ada lagi pertanyaan? Dan itu memang cara pandang, ya, memandang unsur manusia. Nah, tapi umumnya kita orang Kristen percaya dengan 3 unsur itu, tubuh, jiwa dan roh. Tapi biasanya kayak agama Buddha, agama Hindu itu hanya 2, jiwa dan roh 1. Ya. Jadi dunia timur itu biasanya hanya memandang 2 itu. Kita kan pengaruh barat, memandang 3. Termasuk Paulus kan mengajarkan, baiklah tubuh, jiwa dan rohmu tetap sempurna. Tapi kalau di dunia timur
Itu mengajarkannya hanya dua bagian, jiwa dan roh itu satu. Ada lagi yang mau kau tanyakan semua? Tak apa-apa. Nanti kamu suka baca psikologi bagus. Sebenarnya ada sekarang keilmuan apa namanya? Lupa saya. Yang berhubungan dengan otak itu loh. Neuroscience itu tidak percaya dengan psikologi. Saya menonton perdebatan ahli neuroscience dengan ahli psikologi, mati kutu orang psikologi. Jadi kalian juga harus berkembang loh ilmunya. Ya. Psikologi itu bagi keilmuan neuroscience, psikologi itu abstrak, halu. Ya. Termasuk seperti Carlina kemarin menjelaskan. Carlina ya yang khotbah. Mana Carlina? Yang mengajarkan Abraham Maslow. Oh iya. Itu ajaran kuno. Maka kalian harus memperlengkapi diri dengan teori-teori yang baru. Ya, bahwa manusia itu kebutuhan dasarnya adalah pangan. Gitu kan? Abraham Maslow kan sampai yang terakhir aktualisasi diri. Nah, itu psikologi kuno yang sekarang nggak begitu lagi. Nah, yang sekarang ini misalnya ada penemu-penemu menemukan ternyata kebutuhan manusia sekarang itu adalah ingin otonom. Ingin otonom. Itu kebutuhan dasar sekarang. Enggak lagi pangan apa gitu, itu udah kuno. Termasuk psikologi itu dengan neuroscience, habis mereka dibabat, enggak benar ini gitu. Iya. Dan sudah pernah diundang itu kan tokohnya itu, lupa saya namanya, ada di Indonesia. Dia mulai mengajarkan itu, dia diundang ke beberapa gereja. Karena gereja-gereja sempat bangga dengan belajar psikologi kan. Nah, dia diundang, waduh, orang psikologi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir dan mau belajar. Ya. Jadi jangan malas belajar ya. Amin. Karena kalau kalian belajar, kalian akan memahami. Jadi begini ya intisarinya. Kita memahami kebenaran lewat belajar. Dan kita bisa dipenuhi Roh Kudus kalau kita memahami kebenaran. Stepnya seperti itu. Tanpa kebenaran, kita akan dipenuhi oleh roh halusinasi. Ya. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus pasti dipenuhi oleh hal-hal yang lain dan membuat hidupnya susah. Kasihan. Orang-orang yang terbelenggu itu kasihan. Bayangkan orang yang terikat siang dan malam. Cuma tidak kita lihat. Tapi dia terikat dalam banyak hal. Kasihan. Jangan kalian nanti suatu saat, karena saya udah lihat ada orang-orang di luar sana, kalau bajunya tidak bermerek, dia nggak pede. Ya, kalau mobilnya bukan merek ini, dia nggak pede. Banyak loh itu. Terikat dia. Gitu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Bernike? Oh ya, Samuel. Suaramu agak keras dikit. Suaramu kurang dengar. Kemarin Bapak pernah berkata juga sih, gereja sama gereja yang ini sama yang ini beda roh kudusnya. Apakah kita dulu tunggu-tunggu menyembah Tuhan atau memiliki suatu keinginan baru roh kudus bekerja, atau sebelum kita tunggu-tunggu baru roh kudus bekerja? Oke. Bagus juga pertanyaan. Kalian ngerti nggak arti kata simultan? Siapa yang tahu arti kata simultan? Medina tahu? Loh. Tamara, you know the meaning of simultan? Masa nggak tahu arti kata simultan?
Simultan itu artinya berjalan bersamaan. Makanya orang-orang kalau dalam pelayanan, aku tunggu hidup benar dulu baru melayani, kan ada yang begitu kan? Ini simultan, dari hidupmu nggak benar, mari belajar hidup benar. Dan Roh Kudus akan memenuhi. Dan ini progresif, simultan progresif. Progresif tahu? Lena, apa itu arti progresif? Hah? Aduh, kalian kosakatanya juga harus. Tapi kalau buat tugas canggih-canggih kata-katanya ya. Arlina mana? Arlina, apa arti progresif? Hah? Progres itu artinya berkembang. Ya, simultan dan progresif. Itu jawabannya Samuel. Jadi jangan nunggu dulu begini, ya nggak jadi-jadi. Ya seberdosanya kita, ketika kita menyerahkan diri, mau belajar, mau dibentuk, nanti kita akan mengalami progresivitas, progresif. Dan Roh Kudus pasti bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mau taat setia menjalani hidup kita, maka dia akan progresif. Arti Samuel? Ya. Kamu sudah tahu arti simultan? Hah? Apa tadi artinya? Hah? Oke. Julianto, apa arti simultan? Hah? Nah ini saya perhatikan, mendengar pun nggak bisa fokus. Ini penting sekali loh. Mungkin kedengarannya konyol. Orang yang tidak fokus belajar tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Di mana ayatnya Pak? Ya memang nggak ada ayatnya. Tetapi banyak yang mengarah ke sana. Sama dengan orang yang merokok. Di mana ada ayatnya Pak dilarang merokok? Waduh. Ada nggak ayatnya dilarang merokok? Nggak ada, saya juga belum merokok. Karena nggak ada ayatnya Pak. Ya sama dengan itu, di mana ayatnya itu? Nggak ada ayatnya, tapi demikian. Kalau kau tidak fokus mendengar, tidak fokus belajar, kau tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Ya. Fokus kita dengar-dengaran, belajar sungguh-sungguh. Haleluya. Siapa yang rindu hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus? Siapa yang rindu? Ini dari hatimu? Ya. Kita nggak usah lihat kiri kanan ya. Kita nggak usah lihat kiri kanan. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, ya, maka sia-sialah saudara ada di sini. Sia-sia. Apa tujuanmu mau ke sini? Apakah kau mau cari jasa, mau apa? Kau jadi murid. Amin. Kita nggak usah perlu lihat kiri kanan kita, tapi kita mau datang pada Tuhan. Katakan ke dalam hatimu, utus aku Tuhan. Mari kita ambil waktu perenungan sejenak. Saya akan bantu saudara. Coba fokus pada Tuhan. Ambil waktu. Mungkin beberapa menit kita fokus. Pertama, fokuslah ketika kau belajar. Sehingga apa yang kau dengarkan itu boleh sungguh-sungguh kau terima dalam pikiranmu. Ketika kau dengar khotbah, ketika kau ibadah, mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita minta kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku fokus Tuhan. Ajar aku menghargai anugerah Tuhan dalam bentuk kesempatan untuk belajar. Termasuk ketika kita ibadah, ketika kita melayani Tuhan. Mari kita hargai. Kita hargai itu.
Termasuk saya diberikan kepercayaan, saya menghargai. Saya menghargai kepercayaan diberikan untuk membimbing saudara, saya hargai. Dan itu anugerah Tuhan. Termasuk kalian bisa belajar, hargai itu. Itu kasih karunia Tuhan. Karena itu gunakan waktu maksimal. Saat belajar fokus. Latih dirimu untuk tidak pikiranmu melayang-layang kian kemari. Fokus Tuhan. Aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Aku rindu mengenalmu Tuhan. Aku rindu Tuhan. Aku memahami kebenaran yang lebih lagi. Ada terobosan dalam hidupku Tuhan. Memandang segala sesuatu. Biarlah kiranya di dalam pencurahan Roh Kudus ini kita mengalami terobosan dalam hidup kita. Terobosan secara akademik. Terobosan secara spiritual. Yang akan berpengaruh terhadap bagaimana kau berhubungan dengan temanmu, dengan keluargamu, dengan siapapun. Dan itu menjadi bekal dalam hidupmu. Kelak engkau keluar dari sini, kau sudah punya investasi. Kau sudah memiliki tuayan karena kau telah menaburnya. Orang yang menabur dalam daging dikatakan dia akan binasa. Tapi yang menabur dalam roh, dia akan memperoleh hidup. Termasuk ketika kita belajar sungguh-sungguh, kita doa sungguh-sungguh, kita dengar khotbah sungguh-sungguh, itu dalam menabur dalam roh. Ketika kita berbicara dengan sungguh-sungguh, kita menjaga perkataan kita, menjaga sikap hati kita, itu adalah menabur dalam roh. Dan pada waktunya engkau akan menuai dalam roh. Orang-orang yang menuai di dalam roh, masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Jodohnya ada dalam tangan Tuhan. Bahkan hartamu ada dalam tangan Tuhan. Jabatanmu ada dalam tangan Tuhan. Menjadi pertanyaan, layakkah engkau menerimanya dari Tuhan? Mari Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengalami terobosan Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan ketika penuh dengan roh, mereka mengalami terobosan hidup. Yang tadinya takut menjadi pemberani, yang tadinya mau dendam, tapi mereka bisa mengasihi. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Bahkan kita mengasihi musuh. Haleluya. Saat ini setiap kita juga diutus Tuhan. Bukan hanya ketika engkau keluar dari sini lulus baru engkau diutus. Sekarang pun kau diutus. Engkau diutus ketika engkau melayani Tuhan. Apakah engkau menjadi pemimpin pujian, khotbah, atau sedang belajar? Engkau sedang diutus, sedang belajar. Dan kalau engkau setia merespon pengutusanmu, engkau juga menabur di dalam roh. Semakin banyak engkau menabur dalam roh, maka engkau akan menuai di dalam roh. Kiranya kasih Tuhan memenuhi hati kita. Karena dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, Roh Kudus mencurahkan kasih ke dalam hati kita. Saya mengundang Bapak, kita mau memuji Tuhan. Kasih dari surga memenuhi kepadaku. Kasih dari Bapa surgawi
kasih Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi kita mengalami kasih Tuhan. Membuka hati kita. Buka hati Untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. buka hati. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah Yesus. Jamahlah aku Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Saya minta khususnya yang laki-laki ya, yang pria ya. Belajarlah kalian dipenuhi oleh Tuhan. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup kalian, dalam hatimu. Kau jangan ragu. Kalau engkau ada di sini, ini bagian daripada rencana Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mau memakaimu, Tuhan mau memperlengkapimu. Oleh karena itu, Tuhan mau memenuhi hatimu dengan Roh Kudus, dengan kasih. Maka engkau buka hatimu, lembutkan hatimu. Mari yang pria katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ayo ya wanita, katakan ku buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka, mari sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Buka hati, ku buka hati Untuk Roh Tuhan, haleluya. ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Biar kami mengalami perubahan ya, mengalami kuasa-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Pujilah nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Ayah, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. So ready? 9 o'clock. You want to sleep? Melody. Ya. Puji Tuhan, shalom. Ya. Mereka ini sebenarnya sudah lelah. Ya. Tapi
Gak ada yang gitu juga. Ya. Baik, terima kasih. Semua kita lelah hari ini. Ya, semuanya kita lelah. Tapi ada lagunya jangan lelah. Ya. Terima kasih buat semuanya yang bisa hadir dan ini adalah doa 10 malam dan sudah selesai. Tetapi kita tidak akan berhenti untuk berdoa setiap malamnya. Oke, terus pengumumannya adalah terima kasih buat Pak Gibson yang sudah bergabung dalam doa 10 malam. Harapan kami Bapak juga bisa bergabung di hari-hari yang lain. Amin. Untuk memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan yang ada di depan. Haleluya. Iya, mungkin saya umumkan kembali. Jadi untuk Pak Gibson mungkin di hari Senin pun dia akan memberikan firman Tuhan, motivasi, pelatihan, pembinaan, pembekalan dan sejenisnya. Tapi mungkin bisa nanti bisa dikonfirmasi. Ya. Jam berapa itu? Jam 7 sampai jam 10 waktunya yang tersedia. Nanti kita atur ya. Bapak mulai besok apakah sudah langsung bisa? Bisa tapi mungkin Di jam berapa? jam 8. Jam 8. Oke. Jam 8 nanti mungkin berarti saya jam 7 sampai jam 8. Bapak jam 8 sampai jam 10. Boleh. Tapi besok saya pastikan ya. Oke. Kalau memang tidak bisa berarti saya bawa sampai 3 jam. Iya, boleh. Baik, itu terus untuk minggu ini kerja praktisnya masih bersama berhubung Marcelina dan Yani, jadi tidak ada kerja praktis konsekuensi karena kita memang masih dalam tahap akreditasi, jadi perlu kebersihan, ketertiban, keamanan dan segala macamnya secara intens. Ya, jadi mohon diperhatikan. Ya, untuk besok ini saya kasih tahu dulu untuk konsekuensi yang di dapur. Di dapur konsekuensi Indah, ada Indah nggak? Oh ya, besok pagi saya umumkan kembali. Indah 3 hari 1 pel di dapur. Terus Julfan cuci piring. Mau seminggu atau 3 hari Julfan? Boleh dikurangin. Sampai Jumat aja kalau Julfan ya. Hah? Terus Mikael Siregar untuk alat dapur. Mikael Siregar untuk alat dapur. Ya, nanti besok pagi saya umumkan kembali terkait hal ini. Berarti Julfan sampai Jumat ya? Hari 3 hari Pak. Oh, 3 hari aja. Rabu. Soalnya tadi tidak direspon. Kalau tidak direspon berarti ditetapkan. Masih bahas Senin Selasa Rabu. Sambil tanyakan dulu ceweknya. Siapa namanya tadi? Lupa aku. Coba lihat. Ibu Jelita. Siapa yang mau tanya ya? Melvan. Coba lihat dulu Ibu Jelita. Ada yang mau disampaikan nggak? Tadi disampaikan dia mau ketemu sama mahasiswa sebentar. Dia mau keluar nih, beda jalur. Coba maksudnya lihat Ibu Jelita. Bu, kami sedang kumpul di chapel. Ibu, ada yang mau disampaikan? Tadi dia bilang jam 8 atau jam 9 setelah dia Zoom. Gitu. Ditanya dulu. Oke, terus ya sambil nunggu Ibu cerita kepastiannya. Melvan, tanyakan kalau tidak jadi bukan mau bubar, tapi kalau jadi kan ditunggu. Boleh keuangan? Belum. Ditahan aja dulu sebentar. Ya. Nah, ya untuk challenge-nya itu cuma semester 6 nih yang sampai kapan challenge-nya? Besok. Berarti besok sudah penyerahan hadiah. Ya. Semalam. Ya. Kalau di sini semester 6 doang yang mencapai target. View-nya itu berapa ya? Ya 111 lah lumayan.
Yang lainnya masih 46 dan 80 tidak mencapai. Itu. Terus Bapak mau naik? Oh ya, saya pakai di sini ya. Masalah ini mau Oh, sama iya. saya aja. Udah ambil aja nggak apa-apa. Oh iya. Makasih Pak. Beras, tuh, besok. Oh oke. Kita Ya, oke siap. 33 orang. Saya kurang duit. Oke, thank you ya semua ya. God bless, tetap semangat ya. Oh iya. Boleh. Sudah? Terus kalau ya semester 2 dan semester 4 kalau tidak mencapai targetnya berarti dianggap tidak memenuhi syarat untuk juara. Terus Kamu bertanya dulu. boleh? Yang itu Hah? Kenapa? Julfan? ini cuma 3 orang yang reply itu Pak. Ya, yang pergi pelayanan cuma 3 orang. Berarti si yang lain Enggak ada. si Asep Asep. Oh, siapin tadi tuh habis selesai ibadah baru izin. Cari orang lain. Intinya tidak ikut ibadah tadi gitu loh. Bahaya Kenapa? Cuma 2 kalian. Jadi tunggu jelas diluruskan yang tidak ikut ibadah tadi itu Julfan, Mikael, Yani dan Julianti. Tapi kalau untuk Yani dan Julianti, saya udah konfirmasi ke Ibu Lina, katanya gembalanya langsung telepon atau hubungi Pak David. Pak David harus sampaikan ke Ibu Lina. Jadi kalau memang merasa keberatan, sampaikan hal ini ke Ibu Lina. berarti mulai hari besok sampai Rabu. Senin, Selasa, Rabu, bukan sampai Jumat aja. Rabu Pak. Ya, Senin, Selasa, Rabu. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Indah sapu pel, Julfan piring, Mikael sebagai alat dapur. Ya, doakan saja. Enggak doakan sih. Ini yang tidak hadir diprioritaskan. Kalau untuk telat dan segala macamnya, mungkin nanti didata aja secara tertulis untuk dibawa di rapat. Jadi nanti nggak tahu nih apakah memang nanti dibuktikan atau bisa dilanjutkan ke semester depan untuk data-data yang tidak ada. Kenapa? Udah capek. Jam 10 biasanya kita. Kan nggak jalan kan? Telepon dulu Ibu Jelita, takutnya nanti kan baru masuk kamar disuruh lagi. Daripada saya salah. Ya, 11% lagi. Nah, diangkat Ibu Jelita. Oke, berarti seperti yang saya sampaikan kembali, ini kan peluangnya nggak ada lagi nih. Berarti minggu depan kita semuanya ambil kegiatan asrama. Terus itemnya nanti akan saya kirimkan. Apa lagi ya? Ya gitu. Belajarnya. Saya coba sampaikan dulu kemungkinan Senin pertemuan dengan saya. Selasa Rabu, Minggu, Kamis ibadah ya ibadah kebudayaan. Pak, itu yang terkait yang hari Senin itu bukannya minggu depan itu kita minggu tenang ya? Ya betul, minggu tenang. Kok ada pertemuan lagi? Minggu tenang kalian tenang di perkuliahan. Juga belajar Pak. Ya. Dan yang Jadi- lapangannya. Ya, untuk menanggapi Larson, kemarin kan kita sudah saya sampaikan, kita akan mengalami minggu
ikut tenang kalau ya kalau itu kamu sendiri tuh kalau. Tapi kalau itu udah turun temurun dari kayak gitu ciri khasnya. oh iya betul. Nah itu nggak relevan lagi. Kita udah revisi apa namanya belum. Tapi maksudnya kalau ada yang keberatan, kok kami ada kegiatan asrama sih boleh disampaikan sama pimpinan supaya maksudnya kegiatan asrama ditiadakan. Semuanya. Boleh sampaikan besok ke asesor. Ya boleh sampaikan besok ke asesor. Ya, jadi jangan dibahas. Kan Udah ganti total. Besok kami sampaikan ke asesor aja. Kan jujur. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh Selasa kita ceritakan asalnya lagu ada kita. Rekaman. Pak atau ibadah angkatan. Spirit bahaya sih 3 hari Tuhan Yesus. Ya Bu, oh Bu cerita. Ibu jadi pertemuan Enggak jadi. apa? 10 menit lagi ibu nyampe. Mereka mau nunggu ibu. Semangat berjuang. Harusnya satu bulan sampai dulu sini. Sudah tahu. Belum diabsen ini. Semua ini siapa yang bikin? Bisa tidak? Tadi kasih Aduh lupa. Tadi kita sudah masuk. Masih pada kapan? Belum nyanyi. Menurutku besok pagi aja. Ayah, Besok pagi aja. coba dong ayah di Mas kan. iya, betul Mbak Nadia. Makanya aku bilang, kita itu aja kesalahan yang perlu dibongkar, kalau perlu dikasih tahu. Oh besok pagi baru kita. Iya. Coba Ini apa ini? Ayo berdoa. Tunggu dulu. Siapa yang kita di sini sering kasihnya apa? Udah. Ini atau apa? Tadi ya, Mas itu. Yang tadi. Oh ini. Puji Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Iya. Tuhan kami Ayo, bentar. telah selesai dalam Tuhan.